Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 38. Kenapa kau bicara seakan ingin pergi meninggalkan kami? Juna, tenanglah dulu. Neta menahan komentar Arjuna dengan telapak tangannya. Susi, dengarkan aku. Bayimu sudah lemah karena kekurangan oksigen. Kami harus mengeluarkannya sebelum ia keracunan ketubannya sendiri. Jelas Neta perlahan. Tidak, aku sudah berjuang sejauh ini. Neta, aku yakin sebentar lagi. Aku ingin pup. Susi mengeram di sela ucapannya. Tidak, Susi, jangan mengejan dulu. Ikuti aku, tarik napas, hembuskan. Neta mengarahkan pasiennya agar tidak mengejan sebelum pembukaan sempurna. Apalagi, Susi baru pembukaan 7, sementara keadaan jantung sang janin melemah. Alur kontraksi yang berantakan disertai komplikasi pada jaringan dinding rahim. Jangan biarkan Neta membawaku ke ruang operasiku mohon, ucap Susi memohon pada suaminya. Sayang, tapi Arjuna tidak kuasa meneruskan katanya. Hatinya bingung dan dilema. Juna, ikut aku, ajak Neta. Dengar, aku menemukan sedikit masalah pada jaringan di rahimnya. Hanya masalah kecil, hanya saja bila keadaan air ketuban yang hampir kering akan beresiko. Pertama pada bayimu, ia bisa menelan kotorannya sendiri yang akan berakibat buruk pada paru dan juga perkembangan otaknya. Kedua, jaringan pada rahim istrimu bisa saja robek atau luka. Sekali lagi, pilihan ada di tanganmu. 1. Yang kutekankan padamu, melahirkan secara normal sangat beresiko. Meski perkiraan kami memang belum tentu sepenuhnya benar, jelas Neta detil. Lakukan saja, siapkan operasinya sekarang juga. Aku tidak akan mengambil risiko apapun untuk keduanya. Arjuna pun menyetujui anjuran dari Neta. Aku tidak mau operasi, bayiku sebentar lagi akan lahir, percayalah. Aku dapat merasakannya. Jerit Susi ketika beberapa perawat ingin memberinya bius epidural. Sayang, menurutlah, ini semua demi kebaikan kalian berdua, anak dan istri tercintaku, bujuk Arjuna. Kau tidak mengerti, kau membuat pengorbananku sia-sia. Sakit. Susi melenting merasakan sakit yang luar biasa, hingga mata mendelik dan ia kembali menggeram. Dok, pasien pendarahan. Berikan obat pemberhentian darah sekarang, titah dokter Neta. Susi, ini sudah jalannya. Kami harus menyelamatkan kalian berdua, ucap Neta sembari memegangi tangan Susi. Benar sayang, pengorbananmu tidak akan sia-sia. Justru, semua akan percuma jika sampai terjadi hal yang buruk pada kalian berdua. Arjuna menciumi wajah istrinya berkali-kali. Ia takkan menyerah untuk membujuk Susi yang keras kepala sejak ia berbadan 2. Lakukanlah, Neta, selamatkan anakku, ucap Susi lirih dan lemah. Segera persiapkan semuanya, kita lakukan pembedahan segera. Susi pun dibantu untuk duduk, dengan dipeluk oleh Arjuna dari depan serta dipegangi oleh 2 orang perawat. Lalu, salah satu perawat menyuntikkan bius epidural melalui tulang punggungnya.
Sungguh pengorbanan seorang wanita yang akan menjadi ibu itu luar biasa. Perjalanan panjang dalam mengandung sang buah hati tercinta masih diuji dengan proses melahirkan yang menguras keringat serta darah. Apapun jalannya, semua itu membuat nasib sang ibu bagaikan berada di ujung tanduk. Tak ada yang tahu, tak ada yang bisa memprediksi, dokter bahkan ahli sekalipun. Karena komplikasi terhadap proses kelahiran pasti akan terjadi, baik secara normal maupun sesar. Tak ada satupun alat yang mampu mendeteksi kerusakan pada salah satu jaringan alat reproduksi wanita yang rentan tersebut. Proses operasi berlangsung, Arjuna tak sedetik pun bergeser dari sisi istrinya itu. Keadaan Susi terus dipantau oleh tim medis. Meski pendarahannya telah berhenti, tapi tekanan darahnya masih rendah. Arjuna terus mengecup pucuk kepala istrinya berkali-kali, hingga sebuah senyum samar tercipta dari wajah yang pucat itu. Terima kasih, telah memberikan kebahagiaan yang begitu luar biasa untukku, lirih Susi dengan nada yang sangat lemah. Sayang, kaulah yang telah memberiku lebih banyak kebahagiaan. Kau dengar itu, suara bayi kita, Satria Junior telah lahir. Arjuna berucap dengan tawa haru, ia mengecup kembali kening Susi dengan dalam. Hingga tanpa terasa bulir air mata ini menetes dari kedua ujung matanya. Aku menyayangi kalian berdua, berbahagialah, meski tanpa aku di sisi kalian. Berjanjilah, ucap Susi dengan suara yang hilang timbul. Kenapa kau bicara seakan ingin pergi meninggalkan kami? Sayang, sayang, jangan tidur, panggil Arjuna yang panik karena melihat mata Susi terpejam. Dokter, suster, kenapa istri saya tidur? Teriaknya pada tim medis. Kesadaran pasien menurun, dok, detak jantung dan nadinya lemah. Tensinya sangat rendah. Jelas perawat yang tengah meriksa monitor yang tersambung dari beberapa alat yang dipasang di tubuh Susi. Pendarahan kembali terjadi, segera tutup jalur pendarahannya. Lakukan transfusi darah sekarang. Neta memerintahkan kepada timnya agar bergerak cepat, karena keadaan Susi yang mendapat komplikasi dari jaringan rahimnya yang luka. Apa yang terjadi dengan istri saya? Mana bayiku? Bawa ke sini, istriku ingin melihatnya. Arjuna berteriak panik, karena semua tim medis juga panik. Tenang, Tuan, sebaiknya Anda keluar, biarkan kami menangani istri Anda. Silakan, bayi Anda pasti akan membutuhkan Anda untuk pelekatan. Ikuti, perawat berbaju krem itu ya, mari. Seorang perawat mengusir Arjuna secara halus. Selain akan mengganggu tim medis dengan kepanikannya, sang bayi juga membutuhkannya karena keadaan sang ibu yang pingsan, sehingga tidak dapat melakukan proses IMD, inisiasi menyusu dini. Tak dapat menolak, Arjuna akhirnya memasrahkan keadaan Susi di tangan tim medis. Ia keluar ruangan dengan perasaan campur aduk. Entah ia harus senang atau sedih. Karena anaknya telah berhasil lahir dengan selamat. Namun, di balik itu semua hatinya sangatlah hancur melihat keadaan istrinya yang kritis. Sayang, kau pasti baik saja. Aku dan Satria menunggumu bangun. Kau harus bangun.
Arjuna menghapus air matanya yang berlinang tiada henti. Tuan, bayi Anda. Baik, antarkan saya padanya. Arjuna pun mengikuti sang perawat. Ia harus menggantikan Susi untuk proses pelekatan dini. Maisan, juniorku, lirih Arjuna, ketika tubuh mumil itu diletakkan oleh sang perawat ke atas dadanya. Ia lantas memeluk bayi itu sembari menangis. Anak Dedi, Momi, mu pasti bangun untuk menemuimu. Ia harus melihat wajah tampanmu yang menurun dari Dedi, mu ini. Ucap Arjuna sambil mengecup lembut pucuk kepala bayinya itu. Sementara itu di dalam ruangan operasi. Bagaimana cara kita memberitahu suaminya, Dok? Biar aku yang bicara padanya. Pindahkan pasien ke ruangan ICU sekarang. Pantau terus perkembangannya. Semoga pendarahan berhenti nanti pagi. Atau pasien tidak akan bisa melihat matahari terbenam besok. Neta mengucapkan kalimat itu dengan berat hati. Bagaimanapun, ia turut sedih akan keadaan istri dari sahabatnya itu. Namun, ia sudah berusaha semaksimal mungkin. Apa yang terjadi selanjutnya sudah bukan lagi kuasanya. Tuan, Anda ditunggu Dokter Neta di ruangannya. Mari, saya antar. Ucap seorang perawat yang menghampirinya di ruang khusus bayi. Baiklah, setelah aku berpamitan dengan bayiku, Arjuna pun melangkah mendekati box bayinya. My boy, my George's son. Dedi tinggal dulu ya, hanya sebentar. Nanti, Dedi kembali, dan kita akan ketemu Momi sama. Oke. Juna, duduklah. Neta mempersilakan Arjuna yang baru saja masuk ke dalam ruangannya. Katakan saja cepat, bagaimana operasinya? Arjuna menggebrak meja kerja Neta, hingga Dokter Obgyn itu tersentak. Bagaimana? Aku akan memberitahumu. Jika kau tidak bisa tenang, kau harus menerima kabar apapun yang akan kukatakan. Karena semua yang terjadi di luar kuasa kami. Kau juga sudah tahu, jika wanita yang melahirkan nasibnya berada di ujung tanduk. Neta menjelaskan dan memasang tameng dahulu untuk dirinya, sebelum ia menyampaikan kabar buruk ini pada Arjuna. Sugan, bagaimana? Apa belum diangkat juga? Tuan, mengirim pesan. Nyonya Susi, better, tidak dapat meneruskan katanya. Ia justru menatap Vanish dengan wajah sendu. Ada kabar apa? Kak Susi kenapa? Sugan, kenapa memasang wajah yang kubenci? Katakan kalau Kak Susi baik saja, Hicks. Vanish, yang faham jika keadaan sedang tidak baik, hanya bisa menangis di dalam pelukan suaminya. Sayang, maafkan aku belum bisa membawa Junior menemuimu. Kondisinya belum bisa dibawa terlalu lama di luar kotak bayinya. Bangunlah, aku akan mengantarmu ke ruangan BBS. Ya, itulah panggilan yang kuberikan untuknya. Bila kau tidak setuju, kau bisa bangun dan memarahiku. Arjuna menggenggam tangan Susi yang terhubung selang transfusi darah. Ia menatap basah, wajah yang dipenuhi alat bantu itu. Hatinya sangat sakit melihat selang ventilator yang terhubung lewat mulut istrinya itu. Sedangkan, beberapa alat lainnya terpasang di dada dan pergelangan tangan Susi.
Hanya selembar kain hijaulah yang menutupi tubuh polos istrinya itu. Pria itu terisak perih melihat ibu dari putranya. Kini terbaring tak berdaya setelah berjuang dengan kesakitan luar biasa. Kenapa jadi begini? Seandainya sejak awal aku tidak menurutimu, semua ini tidak akan pernah terjadi. Kau harus bangun, sayang. Aku tidak mengizinkanmu untuk pergi. Aku dan anak kita tidak akan pernah bahagia tanpa dirimu. Kau harus bangun. Kau tahu, Baby S sangat tampan. Kau harus melihatnya, menggendongnya, juga menyusuinya. Aku tidak akan memberikan susu sapi padanya, karena Baby S adalah anak kita, bukan anak sapi. Kau dengar tidak? Kau harus bangun. Arjuna mengguncang bahu Susi. Kau harus bangun, sayang, lirih Arjuna dengan suara serak. Akhirnya pria itu tergugu di samping berangkar istri tercintanya. Setelah puas menangis dan berbicara dengan Susi, Arjuna pun bangkit. Ia menyeka air matanya kasar, lalu berjalan keluar ruangan dengan cepat. Tuan, Butter menatap mata merah yang basah itu dengan napas tercekat. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Arjuna meninggalkan Butter dan Vanish dengan berlari kencang. Kedua suami istri itu saling berpandangan. Mereka dapat melihat luka dan kepedihan di kedua mata Arjuna. Sugansih, kelamaan tadi ngajak mandinya, Hicks. Kita jadi terlambat, omel Vanish, sambil memukul dada Butter, suaminya. Maaf, Moy, aku tidak menyangka akan seperti ini akhirnya. Aku tidak bisa menahan diriku saat melihatmu. Aku minta maaf, sudah ya, jangan menangis lagi, kita masuk, yuk. Butter mencoba membujuk Vanish untuk masuk melihat Susi di ruangannya khusus itu. Setelah Vanish kembali tenang, mereka mengenakan pakaian khusus, berikut dengan masker dan juga penutup kepala. Tubuh Vanish serasa lemas seketika, jika saja Butter tidak segera memeganginya. Mungkin, raganya sudah ambruk ke lantai. Kakak, kenapa bisa seperti ini? Tadi siang kita masih ketawa. Kakak masih ngeledekin Ninis. Akhirnya, kakak juga yang nasehatin. Kak, bangun. Kak, Ninis mau cerita sama kakak. Emang, kakak gak kepo sama malam pertama Ninis? Sore deh kak. Sugan gak sabaran nunggu malam kak. Katanya sama aja, mau sore atau malam. Judulnya pecah-pecah perawan juga. Oceh Vanish disertai air mata yang mengalir deras di kedua pipinya. Butter yang tak kuat bila berada terus di dalam. Ia pun keluar dan memilih bersandar di dinding saja. Sembari mengolah napasnya yang sejak tadi terasa sesak. Tuan, apa yang Anda lakukan? Kaget Butter ketika melihat Arjuna yang datang lagi. Namun, kali ini ia tak sendirian. Tuannya itu mendekap sesuatu di balik selimut warna biru. Minggir, Bet. Arjuna menyingkirkan Butter yang dikira hendak menghalangi jalannya. Padahal, Butter hanya ingin mengintip, memastikan bahwa apa yang berada dalam gendongan Arjuna memang seperti apa yang ada di dalam pikirannya. Tuan, siapa yang Anda gendong? Oh, Hicks. Vanish membekap mulutnya. Sekilas ia melihat wajah mumil dengan pipi gembul di antaranya. Ninis, keluar dulu ya, kak. Anak dan suami kakak sudah datang. Kuharap kakak segera bangun.
Setelah berpamitan dengan Susi, Vanish pun berlalu dengan langkah gontai. Ia memberi remasan kuat pada dadanya, menyalurkan sesak agar tidak mencekiknya. Moy, Better langsung mendekati Vanish dan mengajak sang istri untuk duduk. Kemudian, ia mendekap raga itu erat, membiarkan Vanish meluapkan semua sesak di dalam dadanya. Ninis, gak tega, lihat Kak Susi kayak gitu, kasihan Baby S, lirih Vanish dengan suara seraknya. Jadi, benar, kalau yang digendong Tuan Arjuna tadi adalah Satria Junior? Tanya Better memastikan, yang kemudian dijawab dengan anggukan lemah dari Vanish. Bayi mungil itu menggeliat di atas dada Susi. Arjuna memegangi tubuh mungil yang ditengkurapkan itu agar tidak jatuh. Dirinya berusaha memberi stimulasi sejak 2 hari ini. Susi masih saja setia memejamkan kedua matanya. Sayang, My Queen, hari ini kami datang lagi menemuimu. Kau itu kenapa tidak bangun juga? Kau tega? Baby S jadi diberi susu sapi. Bagaimana jika nanti dia jadi anak sapi? Apa kau rela? Dia akan memanggil dirimu Mo, bukan Mumi. Arjuna berkata dengan sedikit gurauan garingnya. Kini, Baby S sudah ia letakkan di samping kepala istrinya itu. Setiap dibawa ke sini, bayinya itu tidak pernah menangis. Padahal, cukup lama ia berada di ruangan ini. Seperti saat ini, putranya itu malah tertidur dengan pulas dengan posisi kepala miring menghadap Momi-nya. Siapa yang tidak sedih, hati mana yang tidak terenyuh melihat pemandangan yang mengiris hati itu? Entah, apakah air mata itu masih ada? Selama 2 hari ini, tak terhitung berapa lama dan berapa banyak kristal bening itu dikeluarkan dari kedua kelopak matanya. Arjuna menarik nafas dalam, lalu membuangnya secara perlahan. Ia teringat perdebatannya kemarin dengan Neta. Kau bilang, jika pendarahannya berhenti maka istriku akan bangun dan baik-baik saja. Kenapa sampai sekarang dirinya belum sadar juga? Diagnosis macam apa yang kau katakan padaku kemarin, Saat itu, Arjuna tak mampu lagi menahan emosi dalam dirinya. Ia bahkan mencengkeram kerah jubah Neta hingga dokter muda itu menangis ketakutan. Juna, maafkan, kami baru saja menemukan petunjuk lainnya. Jika komplikasi dari efek obat bius berpengaruh pada sistem syarat tidur di otaknya. Kita bisa menstimulasinya lewat rabaan, suara bahkan sebuah teriak atau tangisan. Karena itulah, untuk kali ini, Arjuna sengaja tidak akan memberi susu pada bayinya. Tega tak tega sebenarnya, ia berharap cara terakhir ini akan berhasil. Terpaksa, dirinya harus membiarkan Baby S kehausan, agar bayi mungil berpipi kemerahan itu menangis keras di samping Momi-nya. Ia ingin mencoba, apakah tangisan anaknya akan dapat menstimulasi alam bawah sadar Susi. Sehingga membuatnya kembali dari tidur panjangnya. Sayang, my boy, kenapa bobonya pulas sekali? Ayo, nak, bangunkan Momi. Memangnya, kau tidak ingin merasakan susumu yang asli? Bukan dari bahan karet seperti ini. Arjuna menggoyangkan botol berisi susu di depan wajah sang bayi. Sudah 1 jam, tapi putra kecilnya itu tidak menangis juga. Arjuna
mengulurkan tangannya, mengarahkan jari besarnya untuk mencolek pipi gembul si bayi. Bangun, ayo, bangun. Jangan seperti Momi yang tidurnya kelamaan. Ayolah, menangislah dengan kencang. Bangunkan Momi, Arjuna, mendekatkan botol susu ke atas bibir sang bayi, lalu menempelkannya. Ia sudah kehabisan akal, tinggal inilah cara satu-satunya agar bayinya menangis. Benar saja, Baby S menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan mencari arah dot yang sengaja dimainkan oleh Arjuna. Wajah Baby S sudah merah, kemudian suara khas dari tangis bayi pun terdengar memenuhi ruangan itu. Suara Baby S terdengar begitu kencang dan nyaring. Teruskan sayang, terus sampai Momi, mu bangun, bisik Arjuna di telinga bayi yang histeris itu. Kau dengar, My Queen, bayi kita menangis, dia ingin menyusu padamu, bangunlah, apa kau tega padanya? Kau tega mendengar tangisnya, ia kehausan, kau bangunlah, susui dia. Arjuna terus berteriak, sahutan dengan tangisan dari Baby S. Di belakang mereka para suster, Dr. Neta serta Vanish dan Better menahan haru yang menyeruak di dalam ruangan itu. Bagaimana seorang suami yang terus berusaha membuat istrinya bangun dari koma? Dok, jari pasien bergerak, bisik salah satu perawat pada Neta, membuat dirinya maju perlahan. Kau benar tega Susi, bayimu menangis, apa kau masih punya hati? Kenapa kau diam saja dan asik tertidur? Kau tahu, jika kau tidak bangun, Arjuna akan menikahiku, kemudian aku akan meletakkan bayimu di panti asuhan. Arjuna hampir saja melayangkan tamparannya pada Neta, seketika itulah cekalan Better menghentikannya. Biarkan aku menamparkan mulut busuknya itu. Tenang, Tuan, lihatlah, Nyonya Susi. Arjuna menoleh. Saat itu juga kedua matanya meleleh. Tidak boleh menikah lagi. Baby S anakku, teriak Susi kencang dengan mata melotot. Bahkan, dirinya langsung terduduk. Arjuna menubrukkan tubuhnya, menutup bagian depan Susi yang terbuka. Ia merengkuh tubuh itu erat, sementara perawat telah mengambil alih Baby S dan memberinya susu formula. Bayiku, Mamana, Susi yang baru saja sadar, langsung bertanya dengan suaranya yang terbata-bata pada Arjuna. Tuh, lagi nyusu sapi. Kamu sih, lama banget bobonya, lirih Arjuna yang telah menyatukan keningnya di dahi istrinya itu. Aku ingin menyusui Baby S, kata Susi parau. Neta, bagaimana ini? Tanya Arjuna seraya menoleh dengan wajah tak enak hati pada dokter Obgyn tersebut. Biar aku periksa dulu ya. Selain suami dan bayinya, silakan keluar dulu, ucap Neta sambil mendekati kepala Brangkar. Setelah Arjuna melepaskan pelukan terhadap istrinya, Neta segera mencabut selang oksigen dan beberapa alat yang menempel pada dada Susi. Memeriksa retina, serta denyut nadi. Ia juga menekan dengan pelan kedua dada pasien. Minum dulu ya, setelah itu makan. Baru, kau bisa menyusui bayimu, ujar Neta
Dokter muda nan cantik itu juga telah melepas selang infus yang menancap di lengan Susi. Tapi aku ingin menggendongnya. Susi menatap nanar pada sosok mungil yang digendong oleh salah satu perawat. Tentu saja kau akan menggendongnya sayang. Baby S juga sangat menginginkannya. Biar aku kenakan pakaian dulu untukmu, ya, tutur Arjuna. Susi pun menyunggingkan senyumnya, dapat melihat lagi wajah suaminya, serta merasakan sentuhannya. Ia tidak menyangka sama sekali. Kupikir, aku tidak akan pernah kembali melihat wajahmu lagi, senyummu, juga sinar matamu yang tertuju hangat kepadaku. Susi tak sedikit pun melepaskan pandangannya dari wajah suaminya. Arjuna hanya bisa memberi senyum dan sebuah kecupan ringan di kening. Masalahnya, di ruangan ini begitu banyak orang. Padahal, Arjuna ingin sekali meluapkan kerinduannya pada sang istri. Kamu minum dulu, sayang. Arjuna menyodorkan segelas air. Kemudian, Susi menenggaknya hingga tandas. Sekarang, aku sudah boleh menggendong bayiku kan, ucapnya penuh harap. Nyonya, ini bayi Anda. Seorang perawat menyerahkan bayi yang barusan berada dalam gendongannya. Baby S yang sudah kenyang menyusu, kini sudah kembali terlelap dengan tenang. Susi menerima dengan tangan gemetar, apalagi ketika bayi mungil dengan kedua pipi gembul itu telah berada dalam dekapannya. Air mata sontak mengalir deras, seiring tangisan haru darinya. Sayang, kami sangat merindukanmu. Arjuna ikut mendekap dari atas. Ia merangkul bahu Susi dan meletakkan dagunya di atas kepala Susi. Anakku, dia tampan sekali. Kagum Susi, Baby S kemudian menggeliat kecil. Keadaan Susi sudah stabil, nanti akan ada perawat yang mengantar makanan dan juga obat. 2 jam lagi, aku akan kembali memeriksa. Sekali lagi, selamat. Welcome back to the world, ucap Neta dengan tatapan haru. Net, makasih. Maaf, jika tadi aku... Sudahlah, aku memakluminya. Aku pergi dulu. Jika ada apa, hubungi saja. Setelah mencolek gemas pipi Baby S, Neta pun berlalu dengan 2 perawat yang mengikuti di belakangnya. Sayang, Baby S sudah tidur. Kau bisa meletakkannya di atas kasur, saran Arjuna. Tidak, aku ingin menggendongnya saja, Susi menggeleng. Kau baru saja bangun, nanti tanganmu lelah dan kaku, bujuk Arjuna. Kau benar, tanganku kram. Susi meringis merasakan denyut di kedua tangannya. Tuh, kan, sini, berikan Baby S padaku. Anak ganteng Dedi. Arjuna terus menciumi Baby S sampai ia meletakkan putranya itu ke atas kasur. Mana tanganmu, sayang, biar aku pijat ya. Arjuna meraih salah satu tangan Susi, kemudian mulai memijatnya pelan. Gimana, sudah enakan? Tanya Arjuna seraya menatap ke dalam manik mata istrinya itu. Tanpa komando, kelopak matanya itu mengedip cepat dan meluruhkan kembali kristal bening dengan deras. Arjuna bahkan terasa susah ketika menelan ludahnya sendiri. Napasnya tiba-tiba tercekat. Dada berdentum tak karuan. Sesak yang selama ini menekannya tiba-tiba serasa ingin meledakkan sesuatu. Susi pun sama, hatinya terenyuh ketika melihat mata berkaca-kaca di hadapannya.
Dengan jakun yang turun naik menahan suara Ishak agar tetap tertahan di dalam pita suara. Ia tak menyangka dapat kembali melihat wajah tampan suaminya. Susi mengulurkan tangannya untuk menyentuh rahang tegas Arjuna. Di mana saat ini rahang itu telah kembali ditumbuhi bulu kasar. Kau, kenapa tidak mencukurnya? Kau, kan tahu kalau aku tidak suka yang seperti ini. Ucap Susi dengan suara serak. Arjuna tidak menjawab. Ia meraih wajah itu dengan kedua tangannya. Kemudian, meraup bibir kering itu ke dalam sesapannya. Tak ada penolakan dari Susi, karena ia juga teramat sangat merindukan pria yang tengah menciuminya ini. Arjuna semakin menarik Susi ke dalam pelukannya. Kedua tangan Susi terjulur, mengelus punggung lebar suaminya itu, lalu merengkuhnya. Bersambung.